Shalom, saudara-saudara terkasih yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada momen Natal kali ini kita diingatkan kembali bahwa ribuan tahun yang lalu Yesus telah lahir ke dunia ini untuk menyelamatkan kehidupan saudara dan saya dari kebinasaan. Sejak Tuhan menciptakan Adam dan Hawa dan jatuh ke dalam dosa, maka sejak saat itulah manusia telah berdosa hingga pada saat ini. Maka dari itu Tuhan menganugerahkan keselamatan kepada seluruh manusia melalui karya penebusan Yesus Kristus di kayu salib. Namun, setiap perayaan Natal tahunan ini banyak orang yang mengaku Kristen merayakannya dengan cara-cara duniawi. Mereka merayakan dengan cara mereka sendiri, dengan apa yang mereka miliki. Tetapi dalam kehidupan selanjutnya, mereka bukanlah pelaku firman Tuhan. Mereka hidup secara duniawi. Saat ini ada banyak orang Kristen yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Namun, dalam kehidupannya, mereka sebenarnya mengabaikan firman Tuhan. Setelah Natal berlalu, mereka hidup dalam kedagingan. Hal ini bukan saya yang berkata demikian, melainkan Yesus itu sendiri di dalam Lukas pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-14, saat Yesus menyampaikan perumpamaan tentang penabur kepada murid-muridnya. Demikian bunyinya. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Nah, ayat ini membuktikan bahwa ada banyak orang Kristen setelah menerima Yesus sebagai Tuhan dan mendengarkan firman-Nya, namun dalam kehidupan selanjutnya mereka terhimpit oleh 3 perkara, yaitu kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak pernah menghasilkan buah yang matang dalam kehidupannya. Lalu Yesus pun berkata di dalam Wahyu pasal 2 ayat yang ke-4, "Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula." Banyak orang yang meninggalkan Yesus dan beralih kepada hal-hal duniawi, menjadikan Yesus dan firman-Nya sebagai prioritas yang lain, bukan lagi prioritas yang utama. Dengan kata lain, Yesus mengeluhkan bahwa kasih-Nya yang begitu besar kepada saudara dan saya tidak berbalas dengan apa yang Yesus harapkan, yaitu menjadikannya menjadi prioritas dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara-saudara terkasih, apa sebenarnya penyebab banyak orang Kristen yang jauh dari firman Tuhan setelah Tuhan menganugerahkan keselamatan kepada manusia? Itulah sebabnya dalam Lukas 8 ayatnya yang ke-14 jelas-jelas dikatakan bahwa ada 3 hal yang menghimpit kehidupan orang Kristen. Ketiga hal ini akan saya ulas nanti dalam video selanjutnya, maka tetaplah berada di channel ini. Sekarang secara singkat saya akan memberitahukan bahwa Yesus menilai bahwa sebagian orang Kristen telah mencampur adukan prioritasnya. Kehidupan rohani mereka juga terjerat dengan perkara yang tidak seharusnya dicampur adukan. Perhatikan, Yesus mengatakan perihal perkara yang dapat menghimpit orang Kristen, yaitu kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup. Tahukah saudara, jika ketiga perkara ini sedang mengendalikan kehidupan saudara? Jika itu sudah terjadi, sesungguhnya saudara sedang bunuh diri secara rohani. Yesus yang berkata bahwa ketiga hal itu dapat menghimpit kehidupan rohani orang Kristen. Mungkin di antara saudara ada yang pernah mengalami terhimpit oleh sesuatu benda yang sangat berat. Hal ini sangat menyakitkan, dan hal ini bukanlah pengalaman yang baik. Saudara akan sukar bernafas jika saudara terhimpit benda yang berat untuk waktu yang lama. Maka saudara akan mati karena kehilangan oksigen. Masalah seperti ini adalah masalah serius. Karena ini sama saja dengan saudara memilih fokus untuk hal duniawi dan melebihi prioritas Anda terhadap firman Tuhan. Bila saudara mengizinkan prioritas keinginan duniawi melampaui kerajaan Allah dan menggantikan kasih mula-mula pada Kristus dengan lebih mengasihi dunia ini, itulah yang Alkitab katakan bahwa saudara sedang terhimpit oleh dunia ini. Maka oksigen rohani saudara akan segera habis.
Maka berhati-hatilah, karena Yesus telah menggambarkan kehidupannya begitu singkat di dunia yang singkat ini. Karena demikianlah sebenarnya hidup orang percaya. Dunia hanya persinggahan sementara sebelum masuk dalam kekekalan, yaitu surga yang kekal. Saat ini ada banyak orang Kristen yang sedang memutuskan saluran makanan rohani mereka. Hidup mereka begitu sesak, dipenuhi oleh prioritas-prioritas yang keliru, dan mengakibatkan aliran-aliran berkat Tuhan, kuasa Tuhan, kelepasan dari Tuhan, dan kemampuan dari Tuhan menjadi terputus. Banyak orang Kristen setelah hari Natal menjadi lemah secara rohani karena terhimpit oleh dunia ini. Setiap kali Tuhan mengirimkan udara rohani yang segar melalui firman-Nya, himpitan itu terasa lebih berat karena orang-orang percaya ini telah berakar kuat dengan dunia dan segala kenikmatannya. Akibatnya berkat Tuhan pun terhimpit juga bagi mereka. Saudara-saudara terkasih, di sini perlu saya sampaikan bahwa orang Kristen tidak salah untuk menikmati hidupnya. Orang Kristen tidak salah mengembangkan potensi dirinya untuk berkarir di dunia ini. Dan orang Kristen pun tidak salah mengimpikan kekayaan dan berusaha untuk mencapai itu. Kesemua itu diperlukan dalam kehidupan ini. Dan perlu saya sampaikan pula bahwa Yesus tidak pernah melempar selimut penghukuman ke atas segala sesuatu yang menyenangkan dalam kehidupan orang Kristen. Yesus tidak melarang orang Kristen menikmati hidupnya. Tetapi masalahnya muncul ketika saudara dihimpit oleh keinginan-keinginan duniawi saudara, dan hal tersebut mendominasi dan mencengkram kehidupan saudara sehingga terhimpit, lalu oksigen rohani saudara kehabisan dan perlahan secara rohani mati. Itulah persoalannya. Saudara-saudara terkasih, untuk itu dalam video berikutnya saya akan mengulas secara rinci tentang ketiga hal tersebut. Perkara apa yang dikatakan oleh Yesus yang menghimpit kehidupan orang Kristen sehingga tidak bertumbuh secara rohani, bahkan mati secara rohani dan meninggalkan Yesus? Ketiga hal tersebut adalah kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup. Sepenting apakah dalam kehidupan orang Kristen ketiga hal tersebut? Apakah orang Kristen tidak boleh kaya atau menikmati hidup, atau tidak boleh khawatir? Untuk itu tetaplah di channel ini, tunggu video berikutnya. Salam Natal, Tuhan Yesus memberkati saudara. Hari ini sampai selama-lamanya. Shalom.